Nah, ini proses pembakaran ini antara kurang lebih 5-10 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sugiarto dari Jambu Sari Cilacap. Saya punya satu solusi buat saudara-saudara semua untuk pengobatan tradisional yang dapat mengobati berbagai macam penyakit, ramuan yang sangat murah dan bisa kita bikin sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Las Cilacap yang telah memfasilitasi saya untuk bisa menyampaikan resep ini. Semoga bermanfaat. Ini adalah tepung gamping sebagai bahan untuk membuat enjet atau istilahnya kapur sirih yang banyak digunakan oleh nenek moyang kita zaman dahulu, yaitu untuk nginang atau makan daun sirih ya. Kita campur dulu ini dengan air secukupnya ya. Ini kalau kita beli di pasar tradisional sudah bentuk jadi, yaitu seperti pasta. Kalau untuk 1 sendok tepung gamping cukup untuk menutupi 1 buah jeruk nipis. Nah, ini saya rencanakan untuk membuat 3 jeruk nipis, sehingga perlu 3 sendok makan. Nah, ini kita lumatkan dulu sampai dengan betul-betul menjadi pasta. Kalau yang kita beli di pasar tradisional, dia akan, kalau tidak kita pakai atau disimpan, akan mengeras dan berubah menjadi batu sehingga susah untuk digunakan lagi. Kita siapkan jeruk nipis ya, yang sudah cukup tua ya, tidak harus matang. Nah, kita potong. Namun sebelumnya ini tadi perlu dibuat seperti ini dulu. Tujuannya biar nanti untuk megangi. Nah, bolak-balik dibuat, baru kita potong. Nah, ya ini kita buat seperti ini tujuannya untuk istilahnya nusuk ketika mau dibakar nanti. Enjet ini kita oleskan ya, ditutupkan ke bagian jeruk yang dipotong. Nah, tutup dengan ketebalan kira-kira 2 mili. Tutup sampai rapat untuk menutupi permukaan jeruk yang telah dipotong. Tutup. Ini tujuan daripada penutupan jeruk dengan kapur gamping ini atau enjet itu adalah untuk sebagai percampuran atau ramuan antara jeruk nipis dengan kapur yang masing-masing memiliki khasiat tersendiri atau kegunaan tersendiri, sehingga nantinya bisa menjadi satu obat yang cukup ampuh ya. Untuk langkah selanjutnya kita bakar jeruk nipis yang telah kita olesi dengan enjet di atas api kompor yang kecil saja ya, jangan terlalu besar, dan kita bakar di atas api. Nah, dan sambil kita putar-putar di atas api supaya pemanasannya merata. Nah, ini proses pembakaran ini antara kurang lebih 5-10 menit ya. Nah, itu sudah airnya keluar dari celah-celah
kapur yang retak ya. Nah, ini menandakan ini sudah cukup, berarti sudah mendidih ya. Selanjutnya jeruk kita taruh dulu karena ini masih panas, dan kita tunggu sampai dengan agak hangat lah, nggak terlalu panas. Akan kita lepas penutup jetnya. Apabila kita akan bikin banyak, bisa sekali panggang mungkin 2. Caranya kalau saya bikin seperti ini ya, dengan dua penusuk ya. Ini alat tusuk bisa pakai peso atau bisa pakai yang lain, asalkan jangan dari bambu bawa kebakar nanti malah putus ya. Nah, jadi kita tusuk pakai seperti ini. Nah, pembakaran jeruk ini tidak menimbulkan aroma apa-apa ya. Jadi tidak beraroma, walaupun secara rasa mungkin asam, tapi secara aroma ini tidak. Nah, ini sudah cukup kering, kita turunkan. Nah, ini lepasnya apa? Nah, ini juga cukup. Resep yang mana ini adalah kami bagikan kepada saudara-saudara, karena saya sendiri juga mendapatkan resep ini tidak beli, tapi disarankan oleh seorang orang tua ya. Jadi semoga menjadi amal jariah. Langkah selanjutnya adalah diperas gitu ya. Ini dilepas dulu enjet yang menutup ya. Setelah dingin ini sudah tidak lagi terasa panas di tangan. Kita lepas semuanya ya. Nah, kemudian akan diperas. Nah, ini yang sudah dingin kita peras. Nah, langsung saja diperas begini. Kita peras semuanya sampai tuntas. Jadilah ini sirup sate jeniper atau sirup sate jeruk nipis yang dibakar, siap untuk diminum untuk mengobati saudara-saudara yang sedang sakit. Inilah hasil perasan jeruk nipis 3 butir ya, 3 butir dari jeruk nipis. Ini cukup untuk mengobati yang sedang sakit ya. Untuk bagaimana cara minumnya? 1 gelas ini atau 1/4 gelas ini langsung diminum. Tapi penting diperhatikan, sebelum minum perut diisi dengan makanan dulu, nasi ya. Kalau yang sakit belum bisa makan, istilahnya masih mual, ya sekedarnya 1 sendok atau 2 sendok cukup. Kemudian diminumkan sirup ini dan kemudian istirahat. Namun setelah minum ini segera dilanjutkan dengan minum air atau aqua 1 gelas ya, supaya di tenggorokan tidak terjadi kering ya, atau dehidrasi. Baik, begitulah caranya. Kemudian khusus untuk yang sehat ya, kita yang untuk menjaga imun, cukup setengahnya atau 1 butir saja untuk menjaga atau meningkatkan imun kita. Nah, yang jelas rasanya beda dan rasanya sempriwing gue. seger ya. Dihabisin dulu ya. Silakan dicoba resep yang tadi, resep sederhana dan turun-temurun dan sudah terbukti ya Pak ya. Sehingga nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.